Khala di sini tempat orang mengeluarkan hajatnya, baik itu buang air kecil, orang itu tidak di dalam jangkauan umum. Tamam. Nah, tentunya di dalam Islam walaupun tempatnya itu tidak dikatakan tempat yang baik, tempat yang mulia sebagaimana majelis, masjid, rumah, ya perkumpulan baik, namun di dalam Islam tetap mengajarkan etika, adab, tuntunan, ya, sehingga yang kita lakukan orang-orang yang beriman dengan mereka yang tidak beriman saat mereka masuk ke Baitul Khala atau masuk ke kamar mandi itu tidak sama, ya. Walaupun tempatnya jorok, walaupun tempatnya kotor, bahkan dikatakan kamar mandi itu adalah rumahnya setan, rumahnya ikuti tuntunan yang telah didatangkan dan diajarkan melalui Nabi kita Muhammad, ya. Nah, jadi penting bagi kita orang yang beriman agar tidak di dalam kamar mandi seperti orang-orang yang tidak beriman. Tamam. Kalau orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang memiliki kelebihan, kamar mandinya itu kayak dijadikan kayak rumah sama dia. Dibuatnya dirinya itu nyaman, betah di dalam kamar mandi. Jadi kalau pernah melihat di iklan atau di televisi atau di YouTube itu ada kamar mandi ada AC, kamar mandi ada TV, kamar mandi ada yang mewah-mewah kayak gitu. Mubazir banget ya, seperti itu. Ditirulah sama kita umat Islam. Enggak, jangan bikin kamar mandi itu tempat untuk kamu iktikaf. Karena itu rumahnya syaitan. Kalau mau berlama-lama dengan niat iktikaf, di masjid, di musola. Nah, itu tempatnya memang dianjurkan untuk berlama-lama. Masa di kamar mandi berlama-lama? Tapi biar bagaimanapun Islam mengajarkan etika dan tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad saat kita masuk ke dalam kamar mandi, supaya selama kita berada di dalam kamar mandi itu bernilai akhirat. Tempatnya jorok, tempatnya tidak bagus, tidak boleh lama-lama di situ, nggak boleh bertahan atau betah di dalam rumahnya syaitan, di rumahnya jin, sarangnya setan, sarangnya jin. Tapi biar kita masuk karena kebutuhan. Nah, di dalam itu kita bernilai, mendapatkan nilai-nilai akhirat. Ya, ini pahala. Ini penting, ya. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, jika seorang ibu atau orang tua menuntun, mengajarkan, membimbing anaknya masuk ke kamar mandi dan keluar kamar mandi dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tampak cahaya pada anak tersebut, ya, daripada cahaya sunnah yang dilakukan oleh si anak karena diajarkan oleh ibunya. Ya, akan jadi ini anak yang bakti, anak yang mendatangkan banyak kebaikan, anak yang memiliki ikatan yang kuat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Itu baru masuk kamar mandi aja seorang ibu atau orang tua, entah bapaknya, ngajarkan anaknya itu tata cara di dalam Islam kalau mau menuju ke kamar mandi. Subhanallah. Jadi ajarkan kita punya anak. Nah, mulai juga dari diri kita.
Mulainya dari diri kita. Penting ya. Karena sesuatu yang sifatnya mubah di dalam Islam, dalam syariat itu bisa berubah menjadi sunnah. Mubah itu yang tidak ada nilai, artinya tidak mendatangkan pahala, wala mendatangkan dosa. Tapi kalau diubah kedudukannya menjadi sunnah, apakah bisa? Bisa. Contoh, makan mubah, minum mubah, tidur mubah, pilihan. Kamu mau makan, tidak mau makan, kamu minum atau tidak mau minum, kamu mau tidur atau kamu tidak mau tidur, itu pilihan. Pilihan. Cuma di dalam pilihan ini ada yang walaupun sudah kamu pilih, tetap kamu tidak bisa, kecuali kamu harus mendapatinya atau melakukannya. Contoh tidur, tahanlah kamu pilihan tidak mau tidur, tetap kamu akan tidur dengan sendirinya, karena badan ini ada uyuhnya, ada capeknya ya. Mata ini perlu istirahat, mau inti tahanlah bagaimana, tetap dia akan tidur. Makan juga begitu, pilihanmu tidak mau makan, tapi tetap perutmu akan menagih, minta makanan ya. Akhirnya makan. Nah, ini semua perkara yang mubah. Subhanallah, di dalam Islam yang mubah ini bisa menjadi pahala. Mubah tadi nggak ada pahala, nggak ada dosa. Ente makan berdosa nggak? Dapat pahala nggak? Ente minum dapat pahala, dapat dosa enggak? Ente tidur istirahat dapat pahala, dapat dosa enggak? Karena dia memang hukumnya mubah. Tapi ketika yang makan itu berniat, aku niat ya Allah makan supaya kuat beribadah, supaya kuat mendirikan perintahmu, supaya kuat menjauhi laranganmu. Aku minum ya Allah supaya aku kuat berzikir kepadamu, ingat kepadamu, supaya aku kuat badanku tidak kekurangan cairan, dehidrasi, lemes akhirnya gitu, untuk menjauhi laranganmu. Aku tidur ya Allah, niatku supaya kuat malam tahajud, supaya kuat tubuhku tidak capek, tidak uyuh saat mendirikan kewajiban menjauhi yang dilarang olehmu. Saat dia berniat di dalam hati dengan niat tersebut, makan niatnya kuat ibadah, minum niatnya kuat ibadah, tidur istirahat memberikan hak tubuh supaya bangun kuat mendekatkan perkara-perkara akhirat. Yang tadi mubah menjadi sunnah. Artinya tidurnya dapat pahala, makan yang dimakan dapat pahala, minum yang diminum dapat pahala. Masuk kamar mandi ternyata begitu. Padahal kita tahu itu tempat sarangnya setan, musuhnya Allah dan musuhnya kita. Setan kan musuhnya kita, kita musuhnya dia. Tidak ada setan sama manusia itu akur, kecuali manusia itu jadi setan juga ya. Bukan manusianya, zatnya jadi setan, sifatnya bisa seperti setan, berarti dia sudah kongsi, itu namanya ya. Tapi pada hakikatnya manusia adalah musuhnya iblis, dan sebaliknya tidak ada pernah akur. Nah, di tempatnya kita ini butuh ya, bisa dikatakan kita butuh untuk masuk ke rumah dia, ke sarangnya dia. Maka diajarkanlah etika saat kita masuk ke tempat tersebut. Nah, ini penting, harus diamalkan ya, harus dipraktekkan mulai dari diri kita, baru kita ajarkan istri kita, anak kita, saudara-saudari kita ya. Nah, baru di situ keberkahan Allah berikan pada diri yang mengamalkan. Ya, jadi apa saja tata cara masuk ke dalam kamar mandi. Tata cara di sini maksudnya etika, adabnya, terus sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adab masuk di dalam kamar mandi. Taib. Tim. فإذا دخلت بيت الجلاء لقضاء بيت الخلاء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى ولا تستصحب شيئا عليه
ismullahi ta'ala wa rasulihi wa la tadkhul hasirar ra'si wa la hafiyal qadamain. Ketika engkau hendak memasuki kamar mandi untuk buang air besar, maka pada saat memasukinya dahulukanlah kaki sebelah kiri, dan pada saat keluar darinya dahulukanlah kaki sebelah kanan. Ketika sedang berada di dalam, jangan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta jangan masuk dengan kepala terbuka, mengenakan tutup kepala, dan jangan pula dengan telanjang kaki, memakai sendal alas kaki. Aturan pertama atau adab dan etika pertama ketika kita mau masuk kamar mandi. Dalam sehari itu berapa kali sih kita bolak-balik ke rumahnya setan tuh? Dalam satu hari satu malam tuh setiap harinya minimal mandi saja. Kalau seharinya 2 kali, ya pagi sama sore, ya kan? Nah, di luar daripada hajat untuk mandi, seperti buang air kecil atau buang air besar, mau itu sekaligus mandi atau tidak. Apalagi kalau buang air kecil itu kadang-kadang berulang kali keluar masuk kamar mandi. Berulang kali kita masuk kamar mandi, maka berulang kali juga adabnya kita terapkan, sunnahnya kita amalkan, etikanya kita lakukan walaupun berulang kali. Tidak menjadi tolak ukur hitungan waktunya. Contoh, Anda masuk ke kamar mandi, kemudian Anda keluar, terus ente masuk lagi, nggak lama dari situ, hitungan menit mungkin, atau ente bolak-balik kamar mandi, tetap etikanya harus dipraktekkan, tetap adabnya harus dijaga, tetap amaliyahnya harus dilaksanakan. 100 kali ente masuk keluar kamar mandi, maka 100 kali akhlak dan etika serta adab tuntunan masuk kamar mandi itu dalam Islam dipraktekkan. Ya, tidak peduli berapa kali jumlahnya orang bolak-balik atau berapa lama jarak antara dia bolak-balik masuk keluar kamar mandi, etika harus tetap dilakukan. Nah, diantaranya yang pertama, apabila engkau hendak masuk ke kamar mandi, ke WC, maka dahulukan bagimu kaki kiri. Mau buang air kecil, mau buang air besar, intinya masuk kamar mandi. Saat ini orang mau masuk, maka dahulukan masuknya kaki kiri. Ini sunnah yang pertama. Misal lupa sudah di dalam, tapi masuknya kaki kanan, orang yang betul di dalam hatinya besar kecintaannya kepada nabinya Muhammad SAW, keluar lagi dia, paham? Karena dia ingat, ini masuk kaki kanan, dan keluar lagi sebentar dia, baru diulangi masuk pakai kaki kiri. Nah, itu salah satu di antara banyak bukti hamba ini memuliakan sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi ngajarkan kepada kita kalau masuk kamar mandi itu kaki kiri, ya. Dan para ulama menjelaskan, mendetailkan, bukan saja ke kamar mandi, semua tempat yang jorok, semua tempat yang tidak baik, ketika kita masuk, maka gunakanlah kaki yang kau langkahkan itu pertama dengan kaki kiri masuk. Masuk ke pasar, kaki kiri. Masuk ke mall, kaki kiri. Mana lagi? Tempat yang buruk deh, tempat yang nggak baik. Kamar mandi, ya apalagi, ini pembahasannya, ya. Jadi tidak saja masuknya ke kamar mandi kaki kiri, hatta kamu masuk pasar kaki kiri. Kenapa masuk ke pasar kaki kiri? Karena itu tempat, bukan tempat yang mulia. Pasar itu penuh dengan kebohongan. Pasar itu penuh dengan praktek-praktek yang melanggar hukum dan syariat. Itu salah satu tempatnya. Pasar itu tempat berkumpulnya
iblis dan syaitan untuk merayu muamalah, transaksi jual beli umat manusia supaya tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Fikih muamalah, fikih yang menjelaskan tentang jual beli. Jual beli terjadi di mana? Di majelis, di masjid? Tidak, di pasar, di toko. Memang tempatnya itu. Makanya ada hukum yang diterapkan. Tempatnya riba terjadi di situ. Tempatnya kebohongan banyak terjadi di situ. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan di dalam hadisnya beliau, abghadul makan atau abghadul bilad ilallah aswaquha wa ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Bilang Nabi, ahabbul bilad, yang paling dicintai Allah dari buminya, bumi ciptaannya ini, apa? Masajiduha, masjid-masjidnya. Jadi masjid itu bumi Allah yang paling dicintai Allah. Wa abghadu, kebalikan yang disukai, yang tidak disukai, yang dibenci sama Allah. Dari bumi ini ciptaannya apa namanya, tempatnya? Aswaquha, pasar-pasar. Tapi karena di sini pasar itu adalah suatu keharusan bagi mereka yang mencari nafkah, seorang pedagang, seorang tujar, dia pun masuk ke dalam tempat tersebut jangan pakai kaki kanan, pakai kaki kiri. Karena itu tempat tidak baik, kurang baik. Banyak tidak baiknya, banyak mudaratnya. Pasar itu. Ya, mall. Nggak ada di pasar orang bikin majelis kayak inti sekarang datang nih. Mana ada? Di situ tempat orang jual beli. Ya. Di situ tempat perempuan membuka auratnya. Di situ tempat orang beriman tidak beriman jadi satu. Beda dengan masjid. Ya. Di situ tempat orang menutup auratnya. Di situ tempat laki dan perempuan tidak campur aduk. Di situ tempat hanya orang yang beriman masuk. Tidak ada orang yang tidak beriman boleh masuk kecuali dengan izin. Tapi kalau pasar, apalagi mall, tempat yang tidak baik. Nah, kamu masuk ke pasar kaki kiri. Ya. Selain daripada kamar mandi, manapun tempat yang tidak baik, maka keluarnya kaki kiri. Masuknya kaki kiri, nanti keluarnya baru pakai kaki kanan. Pasar Gusar, apalagi itu sebelahnya itu yang ada KFC itu namanya THM. Nah, baru buka mall GTM. Ya. Boleh enggak masuk nih? Kenapa tidak? Boleh. Yang kurang baik itu kalau ente jadikan itu tempat iktikaf. Ya. Nongkrong. Ya. Sesekali, oke, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu mau masuk itu pasar Gusar, mau masuk itu GTM, masuk itu THM, gunakan kaki kiri. Tip anak kan pakai motor, pakai mobil. Berarti ketika kamu turun dari motor yang nginjek bumi kaki dari kakimu pertama kali kaki apa? Gunakan kaki kiri. Ya. Kan naik kendaraan tuh, tidak mungkin kendaraannya masuk ke dalam mall, kakimu nginjak ke tanah itu tidak mungkin. Kan pasti kamu parkir tuh motor kendaraanmu tuh. Kalau kamu keluar dari mobil yang pertama nginjak di bumi itu, bumi tempat yang paling dibenci Allah itu kaki kiri. Udah tahu dibenci sama Allah, tapi masih kita datangi karena ada kebutuhannya. Andai tidak ada kebutuhan, ndaklah orang yang ngerti itu mau datang ke tempat yang tidak disukai Allah. Paham sampai situ? Tamam. Baik. Nanti pas keluar mau naik motor, kaki kanan dulu yang ente injek motornya itu, atau melepaskan daripada kedua kaki atau mengangkat kedua kaki itu, yang kamu angkat kaki kanan dulu. Tapi waktu nginjeknya
kaki kiri. Itu gambaran perumpamaan kamu keluar dan kamu masuk. Itu etika yang pertama, ya. Ada zikir dan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah bagi mereka yang masuk ke dalam pasar tuh. Bukan saja etika yang pertama masuk kaki kiri, tapi selama dia berada di dalam pasar itu dianjurkan berdoa memohon kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Zikir itu. Ada tambahan sedikit, kalau habis sholat maghrib sama habis sholat subuh kan dibaca 10 juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hampir sama, cuma ada tambahan yang diajarkan Rasul kita Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Itu dibaca. Itu zikir waktu kamu masuk di dalam pasar. Kamu tidak transaksi, baca itu. Entah kamu mulutnya suara sedikit dikecilkan kamu sendiri atau bacanya dalam hati. Ya. Masuk ke pasar untuk hajat, keperluanmu apa? Udah, sampai itu keluar. Jangan nawaitul i'tikaf fi hadzal mall lillahi ta'ala. Maghrum. Ini tempat yang tidak disukai sama Allah. Artinya niat iktikaf di tempat seperti itu, ya itu tadi bahasa sekarang namanya nongki. Apa sih singkatan nongki? Apa dan? Nongki itu nongkrong. Ki itu apa? Kita nongkrong. Nongkrong kita. Jangan. Ini harus bisa kita fahami. Yang kedua, berapa umurmu kau habiskan untuk nongki? Berapa umurmu sudah kau habiskan untuk, kalau nongkinya sejam, 2 jam, beli kopi segelas, ya. Berapa lama sih segelas ini? Saya nih segelas kopi nih setengah jam kelamaan habis tuh. Lihat orang nongki, pesen jam 10 pagi 1 gelas, keluar dari tempat tongkrongan jam 10 malam, 1 gelas saja tuh. Mungkin yang punya kafe itu muyek, ini orang mesen cuma 1, duduknya berpuluh jam tiap hari lagi. Allah la quwata illa billah, ya. Nah yang kita lupa di sini apa? Umur kita itu habis sudah dengan nongki. Ini anak-anak muda yang seperti itu. Justru sebetulnya anak-anak muda itu lebih jeli di dalam menata. Menata waktunya, menata umurnya. Harus yang muda-mudi ini lebih jeli. Kalau kamu habiskan waktumu di hadapan Al-Quran, manfaat. Kamu habiskan umur dan waktumu, jam yang berputar itu di depan kitab yang akhirat, manfaat. Baca hadits Nabi, sejarah, sirah, manfaat. Tapi ini nongki, umur habis, waktu berjalan terus enggak tuh? Oke, dalam setahun berapa kali balik ke tempat itu? Belum ke tempat lain nyoba, belum. Ada kafe baru, ada ini, ada baru, belum. Itu lewat. Yang kedua, apa yang kamu bahas di situ? Bahas Al-Quran, bahas tafsir, bahas sirah nabawi. Potong hidung saya kalau seperti itu yang kau lakukan di sana. Yang ashabun nongki ini, ya, ashab nongki, yang hobi nongki ini. Tidak tahu saya. Mudah-mudahan Allah pertemukan batang hidung yang hadir majelis ini suatu waktu mungkin ke nongki, ya. Jadi saya tahu ini siapa yang hobi nongki gitu, ya. Ngomongin orang di situ, ngegosipin orang, dosa lagi, ya. Jeli dong. Jadi anak muda itu brilian, jadi mudi itu brilian, cerdas.
Yang diomongi orang lain, mau temennya kah, mau keluarga, mau ndak ngerti, pokoknya makhluk yang ada di bumi ini jadi buah bibir nih orang yang hobi nongki ini, ya. Kamu lupa, atau mungkin kamu tidak tahu, dosa itu susah untuk diampunkan sama Allah. Dosa riba itu, dosa ngomongin orang, itu paling susahnya untuk diampunkan. Bahkan lebih sulit untuk diampunkan dari dosa orang yang berbuat zina, dari dosa orang yang minum minuman khamr atau minuman keras. Lebih berat, lebih susah daripada dosa orang yang durhaka sama ibu bapaknya, dosa ngomongin orang. Karena kalau zina, minuman keras, durhaka, betul saja dia taubat kepada Allah, diterima sama Allah, diampunkan sama Allah. Lebih daripada pengampunan, dosanya sama Allah digantikan dengan pahala kebaikan. Ini orang minum minuman keras, ini misalnya secara kita gambarkan secara angka, nilai. Umpama orang yang minum minuman keras dosanya 100 dosa, lalu dia bertobat, maka diganti 100 dosa tadi dengan 100 pahala. Tidak percaya? Bilang Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang penting taubatnya itu sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan taubat juga. Bilang orang tuh taubat taubat sambal. Jangan. Taubat sambal, taubat aneh makan sambal pedas, besok diulanginya lagi sambal tuh. Penasaran dia. Memang pedas sambal tuh, sampai dia ampun-ampun makan sambal. Besok diulang lagi makan sambal. Keenakan. Enggak, jangan mempermainkan taubat, ya, perbuatan dosa atau maksiat. Tubuh ilallah, perintah itu, perintah dari Allah. Yang diperintahkan Allah siapa? Orang-orang yang beriman. Seperti isi teksnya itu sendiri dari kalamullah, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman, tubuh, bertobatlah kamu. Taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum. Ya, kalau betul taubatmu, sungguh di dalam taubatmu, artinya sungguh-sungguh dengan perbuatan maksiat dosa tadi, dia menyesali, tidak mau lagi dia mengulang. Ini ciri-ciri dan syarat taubatan nasuha. Dia meratapi, menangisi dirinya karena melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa itu tadi. Itu namanya syarat taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Maka Allah akan mengampunkan. Yukaffir itu dihapus sama Allah 100 dosa minum minuman keras tadi. Belum misalnya dosa zina, belum lagi dosa misalnya berdurhaka, belum lagi dosa ini dan itu. Sampai di situ saja? Tidak. Dia tobat, syarat tobat nasuhanya dipenuhi, dosanya diampuni, diganti dengan kebaikan. Wa yudkhilakum. Kemudian yang bertobat betul ini tadi dimasukkan sama Allah kemana? Jannat. Kalau jannah itu satu surga, tapi kalau jannat banyak surga. Ini yang taubatnya taubat nasuha, bukan taubat sambal. Ya. Tiap kali dia, memang tidak gampang untuk kita manusia ini betul-betul menjaga diri kita dari tergelincir. Beda sengaja dengan tergelincir. Ini orang maksiat yang minum minuman keras ini tadi, melakukan dosa apapun, mau dosa itu dosanya besar, apalagi dosa besar, dia bertobat, dia sungguh, besok berulang lagi, atau sekian hari dia lakukan lagi. Selama itu tidak ada unsur kesengajaan, tergelincir, terpengaruh, terbawa arus,
Bukan karena ikhtiar dan pilihan, karena dia di dalam syarat taubat nasuh sudah berjanji tidak mau melakukan. Tapi karena ada faktor, ada bisikan, mau itu dari teman kah, dari orang di sekitar, atau bujuk rayu iblis di dalam pikiran dan hati, akhirnya diulanginya lagi, itu tergelincir. Tapi kalau sengaja dia mengatakan, ayolah, apa-apalah, habis itu taubat lagi. Ini mempermainkan taubat ini namanya. Ya. Apa nanti habis minum taubat lagi deh, nangis lagi aku di tempat sujud. Besok ulangi lagi ya. Nah, itu namanya mengolok-olok. Allah mau dipermainkan, hati-hati. Orang yang mempermainkan Allah itu maksudnya bagaimana? Sudah tahu itu dilarang, diharamkan, sengaja diulang-ulang. Walaupun dia setelahnya itu minta ampun. Yang seperti ini, ya, kalau bukan rahmat Allah, tidak bakal dia mendapatkan ampunan dari Allah, karena dia mempermainkan. Tapi orang yang sungguh-sungguh di dalam taubatnya, yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mengalir surga banyak, surga-surga mana dia mau bisa masuk, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya Allah, Allah jadikan kita orang yang selalu bertaubat, ya, selalu kembali. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Ya. Seberapa kali banyak kita tergelincir bukan karena unsur kesengajaan, maka sebanyak itu juga kita harus kembali selama tidak sengaja melakukannya. Ya. Nah, ada faktor-faktor yang bisa membuat kamu melakukan itu, jauhi. Tamam. Itu diampuni sama Allah, dosanya besar. Tapi taubatnya nasuhah, syaratnya taubat dia penuhi. Ada gambaran yang dikatakan dosanya kecil, cuma kalau berkali berterusan jadilah besar. Dosa kecil itu, tapi kalau berkelanjutan jadi besar. Nah, diantaranya apa? Ngibain orang, ngomongin orang. Itu berkelanjutan, itu penyakit mulut itu. Para ulama mengatakan jangan pernah kamu berteman dengan orang yang nggak bisa jaga mulut. Cirinya bagaimana? Suka ngomongin orang lain, suka membicarakan fulan, suka ngomongin fulan. Kalau udah duduk ketemu, wah pasti ada aja bahan omongan. Bukan pertanyaan, tapi sengaja buka satu bab ngerumpi judulnya. Memang sengaja diatur. Beda kalau di dalam pembahasan tersebut ada kaitan dengan unsur akhirat, perkara akhirat, hukum agama. Itu pun dimaksimalkan tidak menyebutkan oknum. Fulan, tidak menyebutkan si oknum. Ya. Tujuannya apa? Biar dapat solusi dari trouble yang dia alami. Jadi harus pinter kita, orang yang beriman ya harus cerdas. Nah, dosa ngibain orang ini, ikhwan yang dimuliakan Allah, itu tidak akan dengan taubat nasuha cukup. Sehingga ditambah satu syarat dalam syarat taubat nasuha. Apa? Dapat maaf dari orang yang kau ghibain. Beb, orangnya ada di Jakarta, telepon. Kamu nggak bisa kan datangin dia, telepon, cari informasinya. Susah Beb, kalau gitu jaga mulut, jangan ngomongin dia. Harus itu syarat mutlak, harus dapat maaf dari dia. Wa illa tidak bakal diampuni nama Allah dosanya, sekalipun dia nangis darah. Bayangin, dosa besar diampunkan sama Allah, dosa kecil tidak diampunkan, dan itu menjadi besar ketika yang diomongi si orang tadi belum memaafkan dia. Kenapa? Malu mau minta maaf. Kenapa tidak malu saat membicarakan dia orang? Ini mulut kita ini. Makanya yang berteman dengan orang yang nggak bisa jaga mulut, apalagi ngomongin orang lain, besok kamu jadi bahan omongan dia. Siap-siap saja. Karena itu tidak layak untuk dijadikan teman.
Tidak pantas dijadikan itu, apalagi sahabat. Kalau sudah tidak bisa jaga mulut, menghindar saja kamu pelan-pelan dari ini orang. Menjauh kamu asa sampai kau betul-betul jauh dari dia. Kenapa? Karena tidak menguntungkan akhirat ini orang. Justru dia menyeret kamu untuk terjerumus kepada jurang maksiat yang udah dibuat sama syaitan. Iblis itu tidak pernah jauh dari kita, ikhwan. Dia selalu mendekat kepada kita. Semakin kita menjauh dari dia, dia mendekat kepada kita. Hingga Allah yang menghalangi iblis dari kita, maka kita betul-betul jauh dari dia. Dan dia jauh dari kita. Yang dekat adalah Allah, rahmatnya Allah, orang-orang pilihan Allah. Tapi kalau belum itu kita dapatkan, maka dia tidak akan menjauh dari manusia itu, iblis ini, syaitan ini tadi, sampai kamu mengikuti apa yang diinginkannya, sehingga kamu terbawalah bujuk rayunya, sampai orang itu dibuatnya kufur kepada Allah. Itu tujuannya, keluar dia dari keimanan. Naudzubillah. Dua-duanya itu tempatnya bukan lagi di surga. Bahkan setan bilang, aku nih memang ngajak manusia untuk kufur. Tujuanku itu pembangkang dia terhadap perintah Allah. Tujuannya itu setan sama iblis ini. Ketika yang diajak ini manut atau ngikut ajakan ini, arti kufur dia dengan Allah, dengan Tuhannya si manusia ini tadi, bilang syaitan apa? Inni bari'um minka. Manusia, aku lepas tangan dari kau. Inni akhafullah. Aku aja takut sama Allah. Kau kan yang ngajak aku, kata manusia tadi. Iya betul, emang aku ngajak. Setelah kau ikut ajakanku, aku berlepas diri darimu. Apa sebab? Karena aku sendiri takut kepada Allah. Dia aja menjauh dari manusia yang ikut dari ajakan si setan ini tadi. Karena si setannya takut sama Allah. Yang luar biasa, yang diajak kagak takut sama Allah gitu loh. Makanya setan menjauh. Akhirnya apa? Iqabnya dua-duanya, kata Allah dalam Al-Quran itu diceritakan, masuk ke neraka. Setan nama manusianya. Dua-duanya. Nggak berguna hujah kalau sudah manusia itu terperangkap bujuk rayu iblis dan mengikuti apa yang diajak dan diiming-iming sama syaitan tadi. Walaupun itu gambarannya nikmat, tipuan semua itu. Tamam. Jadi Allah jaga kita punya hati, kita punya mulut utamanya. Ya, kamu tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah kalau kamu membicarakan satu orang hingga kamu datang ke orang itu dan minta maaf, minta ridho dari dia, baru diampunkan sama Allah. Kalau kamu tidak mampu melakukan, maka mampukan dirimu untuk menjaga mulut, jangan sampai ngomong. Berapa banyak dari mulut kita sudah melakukan hal itu? Tidak saja orang-orang yang ada di sekitar, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan kita punya mulut ini membicarakan orang yang dekat sama Allah, para aulianya Allah, para ulamanya Allah, orang-orang ahlul ilm. Itu tidak lepas dari mulut kita. Mau kau datang ke dia minta maaf? Kalau itu pernah kau lakukan? Kalau kamu malu untuk melakukan yang minta maaf, kenapa kamu tidak malu terlebih dahulu memikirkan untuk menjaga mulutmu? Dan tidak akan kamu dapat ampunan dari Allah akan dosa, kecuali itu orang yang kau bicarakan memaafkan. Mulai dari situ deh, gak usah lagi ngomongin orang siapapun itu. Kasiannya kalau orang dia ngomong itu jauh, dihubungin kagak bisa. Ditelepon salah nomor, orangnya ada di luar kota, nggak bisa didapatkan. Sudah menetap, udah dosa tuh, awet. Awet dosanya. Sampai kapan? Allahu a'lam. Sampai dia dapat yang pasti maaf dari yang diomongkan. Hati-hati. Ya, orang rumah kita, keluarga kita, kalau kita tahu dia lagi ngomong orang, tutup mulutnya. Taqullah, bilang sama dia, takutlah sama Allah dari mulut, takutlah sama Allah, biar dia, mungkin dia lupa, namanya manusia, kadang terbawa. Lakul lihal. Ini orang yang cerdas, dia selalu bisa menata waktunya untuk kebaikan. Semua tempat yang kotor tetap masuknya pakai kaki kiri, adabnya, ya.
Kamar mandi, kalau lupa keluar sebentar, masuk lagi, ulangi dengan kaki kiri. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama di sini menjabarkan daripada matan Bidayatul Hidayah, jangan kamu kalau masuk ke dalam kamar mandi membawa nama atau kalamullah, menyebut-nyebut nama Allah, atau membawa tulisan yang ada di situ nama Allah atau nama Nabi Muhammad. Tamam. Karena di sini ada ulama mengatakan makruh, ada yang kuat mengatakan haram. Kapan itu menjadi makruh? Misal kamu punya cincin tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau Muhammad Rasulullah, ya, dia bikin cincin sebagaimana cincin yang dikenakan Nabi. Tidak ada tempat aman untuk tidak dibawa masuk ke kamar mandi. Karena dia mungkin di luar rumahnya, WC-nya umum, taruh di luar takut hilang, atau tasnya ada tulisan Allah, di dalamnya ada buku tulisan Allah misalnya tadi, atau asmaul husna atau sifat-sifat Allah, ya. Nah itu haram hukumnya dibawa masuk kamar mandi, walau sebagai kalau keadaannya darurat, khawatir hilang, udah bawa nggak apa-apa. Keadaan, dia taruh tasnya di luar, ini bahaya nanti hilang tasnya, isi yang penting, maka dibawanya masuk kamar mandi. Nah disinilah sebagian ulama mengatakan makruh. Ya. Jadi jangan bawa nama-nama Allah, Asmaul atau nama-nama Rasul, serta jangan masuk dengan kepala terbuka. Nah ini sunnahnya. Di antara sunnah masuk kamar mandi menutup kepala. Buat laki-laki siapin satu kopiahmu khusus untuk masuk kamar mandi. Perempuan sama. Ini tidak ditujukan hanya kepada kaum laki-laki. Emang yang masuk kamar mandi cuma laki-laki doang? Justru perempuan paling lama kalau masuk kamar mandi. Nanti kalau wudhu di kamar mandi berapa lama? 5 menit. Perempuan 50 menit bisa. Hebat tuh. Unik itu tuh, manusia ras terkuat di bumi dan paling unik, paling susah di alhasil kaum Hawa. Siapin jilbab khusus untuk bagian kamar mandi. Jadi kalau mau masuk kamar mandi tertutup kepalanya, harus pakai jilbab. Kagak pakai apa namanya kayak kepala siput itu, tutup siput apa dalaman, misalnya dalaman apa namanya, dalaman jilbab tuh buat perempuan tuh kan, pakai itu, antungin di mana, di depan pintu kamar mandi kah, di samping kan, saat mau masuk pakai. Laki-laki begitu juga, ada kopiah khusus, ada etika, ya. Akan itu kopiah sunnah Nabi. Loh, Nabi ngajarin kok. Gimana? Udah ikutin Nabi kita Muhammad ngajarinnya. Masuk kamar mandi tutup kepala. Apa sebab? Karena penutup kepala itu dikatakan ulama bisa menjadi salah satu sebab yang menghalangi iblis atau makhluk halus ini tadi masuk ke tubuh, ya. Iblis itu orang kesurupan tuh, ya. Orang kesurup, pernah lihat orang kesurup kerasukan tuh, ya? Dia masuk dari mana? Hidungmu, dari kupingmu, kan belubang, agak nggak ada yang dia bisa dia lewatin tempat seperti itu. Satu jalur yang dibuka sama Allah. Kalau lemah nih orang, ubun-ubunnya. Ya. Kenapa ubun-ubun? Dari situlah ditiupkan ruh dari ubun-ubun, nanti berakhir ruhnya itu dicabut. Kita nih manusia nih, makhluk yang bernyawa, manusia, binatang, dari ubun-ubun ini nyawa itu, ruh itu ditiupkan, dan dari ubun-ubun juga akan ditarik itunya
ruh ini tadi. Situlah udah masuknya setan iblis. Makanya dianjurkan akhlaknya, adabnya, etikanya masuk kamar mandi tutup kepala. Paham? Baik. Dan jangan lupa pula pakai sandal. Maksudnya jangan kaki ayam, jangan telanjang kaki kalau masuk kamar mandi. Pakai sendal, siapin sendal khusus kamar mandi. Jangan dibawa kemanapun kecuali di situ aja areanya. Keluar kamar mandi, taruh lagi di depan pintunya atau di samping pintu. Mau masuk, pakai itu sendal. Keluar, dicopot sendalnya. Oh, rumahku ada 10 kamar, 10 sendal siapin, 10 penutup kepala siapin. Jadi masalah. Ada bagian dari sunnah etika yang harus kita jaga. Anda nggak mau pakai, ya udah nggak apa-apa, lo nggak dapat pahala. Anda nggak mau pakai menutup kepala, Anda nggak mau kopiah, Anda nggak mau pakai sandal, ya urusanmu. Nggak ada yang memaksakan kamu. Tapi bagi orang yang paham, orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya dia akan mengagungkan sunnah dan apa yang diajarkan oleh Nabi-Nya Muhammad. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Wa hakadha. Baik, ba'du. Setelahnya siapa yang baca? Fadhal. Kasih mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inda khuli bismillahi a'udzubillahi minar risi wan najisil khabithil mukhabithil syaitonir rajim. Dan pada saat hendak masuk, bacalah doa dengan menyebut nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dari yang sangat kotor dan sangat najis, yaitu setan laki-laki dan setan perempuan yang terkutuk. Naam. Sebelum masuk kamar mandi, baca ini doa bitalaffuz, ya. Bukan ketika masuk, sebelum masuk, masih di depan pintu tuh. Baca ini doa. Banyak riwayat, ya. Diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya Darul Qutni. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu di antara riwayat Imam Ghazali di sini meriwayatkan bismillahi, diawali dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi minar rijsi wan najasi al khabithi al mukhbithi syaitonir rajim. Dengan menyebut nama Allah. Kalau sudah menyebut nama Allah, artinya Allah yang dibawanya, ya, dia masuk kamar mandi itu dengan membawa Tuhannya Allah. Kalau tidak baca berarti dia masuk ke sarangnya setan, rumahnya udah itu, jinnya itu. Jadi perlu kita ini minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Yang kita mau tuju ini sarangnya, ini rumahnya itu. Karena keperluan, karena memang udah kebutuhan kita untuk memasuki tempat tersebut. Mau buang air kecil, buang air besar, mau mandi, itu tempatnya, ya. Subhanallah, tempat yang banyak najis, kotoran, Allah jadikan itu tempat tinggalnya iblis dan syaitan. Yang memang kita juga termasuk manusia yang membutuhkan itu tempat untuk qadha'il hajat kita. Nah, oleh karena itu harus kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Ya. Kalau kalimat berlindung kepada Allah ini betulnya panjang ini. Maknanya ini panjang. Coba ambil Safwatut Tafasir yang paling ini. Tapi paling tidak kita tahu apa nih kalimat berlindung kepada Allah ini yang paling atas tuh, ya, hijau. Ya.
Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya beliau menjelaskan apa arti ta'awudz, meminta perlindungan, berlindung kepada Allah. Itu artinya apa berlindung? Aku berlindung kepada Allah, udah sampai gitu doang? Oh ternyata kagak. Berlindung kepada Allah di sini dikatakan maksud daripada orang minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, Imam As-Sabuni menafsirkannya, aku berlindung di sisi Allah dari dan berpegang teguh kepada Allah. Berlindung, berpegang kepada Allah dari kejahatan syaitan yang kejam dan durhaka. Jadi kita berlindung, berpegang kepada Allah dari kejahatan syaitan yang kejam ini. Aku berlindung dari setan yang berupaya merugikan agamaku. Emang udah maunya dia begitu, dirontokkan kita punya keyakinan agama kita sama syaitan. Nah, kita berlindung dengan membaca ta'awudz, ya, kita berlindung dengan membaca ini a'udzubillah. Itu artinya yang kedua. Aku berlindung dari syaitan yang berupaya menghancurkan duniaku. Banyak. Perlindungan ini artinya banyak, memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan syaitan dan iblis juga banyak. Dia berupaya merugikan agama kita. Dia berupaya merontokkan agama kita, iman kita. Dia berupaya merugikan dunia kita. Ini tugasnya apa syaitan sama iblis. Setan itu senantiasa berupaya menghalangiku dari perbuatan yang aku diperintahkan melaksanakannya. Allah memerintahkan kepada kita apa yang diperintahkan. Nah, syaitan iblis berupaya menghalangi kita untuk menjalankan apa yang diperintah. Maka itu kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dia akan selalu menggoda kamu. Dia akan selalu menggoda kamu untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Maka itu kita berlindung. Paham maksudnya? Apalagi aku berlindung kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, zat yang maha mendengar dan mengetahui, dari bisikan dan bujuk rayu syaitan. Dibisikinlah kita punya hati, dibisikinlah kita punya akal, dibisikin kita punya logika pikiran. Pokoknya dibisikin, dibuatnya kita ragu sama syaitan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari ini bisikan, supaya kepalamu itu tidak mendengar yang enggak-enggak, yang aneh-aneh. Bagaimana bisa mendengar yang aneh-aneh? Syuf, terkadang kita manusia ini mendengar omongan orang itu berpengaruh dengan apa yang kita dengar. Saya kasih contoh. Ada orang puluhan tahun berumah tangga tapi belum dikaruniakan Allah anak keturunan. Ya. Bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Lalu ada orang lain ngomong, didengarlah sama ini kuping yang belum punya anak keturunan ini. Yang dia dengar, ya, kalau dia pandai bersikap, maksudnya pandai bersikap bagaimana? Tidak mendengarkan bisikan syaitan atau iblis yang bermain di kepalanya, dia akan aman. Ini orang meskipun yang ngomong satu dunia, tidak akan mempengaruhi dia. Yang mempengaruhi dia apa? Dari apa yang didengarnya dipoles sama syaitan supaya itu apa namanya? Dikelolahnya di otaknya. Akhirnya timbullah keraguan dari ini orang yang mendengar, yang belum punya anak ini tadi. Apa timbul keraguan? Timbul rasa was-was, timbul ketakutan, timbul apa namanya di dalam hadis Nabi itu tiaroh. Tiaroh itu perasaan sial, kayak rasa sial gitu. Nah, ini harus ditepis,
bukan didengerin, bukan diikutin isi kepala, karena itu dipoles sama syaitan, sama iblis, hingga omongan makhluk kamu dengarkan. Sekarang saya mau tanya, kalau dia cerdas ya, kalau dia pinter, yang ngasih anak, yang ngomong itu tadi, orang yang ngomong tadi, udah sekian tahun belum punya anak, udah 10 tahun kawin belum punya anak. Emang dia yang ngasih anak? Hah? Yang ngomong itukah yang menganugerahkan keturunan kepada yang belum punya anak 10 tahun ini? Yang belum punya anak ini kan denger omongan dia. Dengar nggak dia? Dia dengar. Sekarang pertanyaannya, yang ngomong itu apakah dia yang memberikan anak keturunan atau Allah? Hah? Tolong jawab. Yang ngomong itu ngasih ke anak keturunan atau Allah yang menganugerahkan anak keturunan? Allah atau dia? Berarti pertanyaan berikutnya, siapa yang paling tahu? Dia atau Allah? Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu kapan ini orang mau 10 tahun, mau 20 tahun. Tidakkah kamu bisa mengambil ibar dan pelajaran? Ibrahim alaihissalam itu, Nabi Ibrahim, berapa puluh tahun tidak punya anak? Bukankah itu dikisahkan dalam Al-Quran sebagai cerminan? Nabi Zakaria berapa tahun belum lahir putranya Yahya? Nabi Ibrahim itu punya anak umur 85 tahun baru punya anak. Bukan dari Sarah, bukan, tapi dari Siti Hajar terlebih dahulu. Tapi yang dinikahi Siti Sarah, ya. Sarah terlebih dahulu dinikahi Ibrahim, ya. Berpuluh tahun, bukan 10, 20. Umurnya 85 tahun dari sejak dia menikah belum punya anak, belum kasih anak sama Allah. Disitulah Nabi Ibrahim berdoa. Ternyata doanya dikabulkan sekian puluh tahun setelah baru dikabulkan sama Allah. Paham itu? Kalau Allah ingin menjadikan di rahimnya istri Nabi Ibrahim Sarah sebelum menikahi Siti Hajar, mungkin enggak itu terjadi enggak? Allah itu kalau bilang kun, jadi. Maryam binti Imran yang bilang Allah dalam Al-Quran, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam putrinya Imran yang kami muliakan, kami lindungi, kami jaga rahimnya, kemaluannya, tidak pernah disentuh. Menikah kagak. Apa yang terjadi atas kehendak Allah? Fanafakhna fihi mir ruhina, kami tiupkan di rahimnya daripada ruh kami. Siapa yang dimaksudkan di sini? Nabi Isa. Kagak menikah. Ya, ini saya mencontohkan manusia yang 10 tahun belum punya anak dengan gambaran yang Allah yakinkan untuk kamu puluhan tahun bahkan tidak disentuh laki-laki bisa punya anak. Fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kanat minal qanitin. Meyakini, beriman kuat dengan Tuhannya Allah dan kitab yang diturunkan Allah kepada anak yang dikandung oleh Maryam, tidak pernah disentuh laki-laki. Bayangin, nggak pernah bisa hamil. Siapa yang berkehendak? Bukan manusia bisa ngasih. Siapa yang paling tahu baik? Bukan yang ngomong. Nah, ini kadang kita ini dengan bahasa seperti itu, kan kuping mendengar. At-tiarah namanya, bilang Nabi itu. Kayak merasa sial gitu. Akhirnya apa? Kepikiran terus ini orang miskin, kasihan. Nggak punya anak. Yang tahu Allah baiknya kapan kau punya anak atau belum. Kau nangis sampai keluar darah minta keturunan, kalau menurut Allah belum waktunya, nggak bakal kau dapat. Kalau kau paksakan, nanti mudorot anakmu takutnya. Mungkin durhaka, mungkin mengajak kamu keluar kufur daripada imanmu.
Apa itu bisa terjadi, Gam? Lo bisa, kenapa tidak? Ente baca surat Al-Kahfi. Kenapa dikubur tanah dihancurkan oleh Nabi Musa itu bangunan? Karena di bawahnya itu ada harta peninggalan. Abahnya, orang tuanya orang soleh, ya. Orang soleh dan soleha kedua orang tuanya. Bisa jadi ini anak nanti menyebabkan orang tuanya kufur. Dia membawa orang tuanya kepada kekufuran. Jadi Allah yang lebih tahu mana yang baik. Hilanglah husnudzon ini hamba Allah gara-gara dengar omongan orang, gara-gara mendengarkan omongan orang. Yang ngomong itu bodoh, yang mendengarkan yakin percaya terpengaruh lebih bodoh. Kenapa? Terkikis yakinnya sama Allah. Kasihan ini orang. Seolah-olah dia yang ngomong tuh yang ngasih tahu, yang ngasih anak. Seolah-olah dia yang lebih tahu baik punya anak atau tidak, kapan punya anak atau tidak. Ibrahim 85 tahun baru lahir, Nabi Ismail duluan. 10 tahun setelahnya baru lahir Ishak. Dari siapa? Dari Siti Saroh yang puluhan tahun belum punya anak, kawin sama Hajar, lahir Ismail. 10 tahun setelahnya lahir Nabi Ishak dari istri yang belum punya anak puluhan tahun, Sarah tadi. Siapa yang lebih tahu baik? Allah. Nah, jadi berlindung daripada ini syaitan, bujuk rayunya, bisikan dia, hati-hati. Makanya ini pahami kalimat ta'awud, berlindung kepada Allah. Kenapa kita dianjur di Imam Ghazali mengatakan di sini ta'awud, bismillah, menyebut nama Allah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Karena itu tempatnya setan yang bakal dimasuk. Ini tempatnya iblis, ya. Minar rijsi wan najas atau wan najis, berlindung kepada Allah dari kotoran yang sangat najis. Kan orang kencing mengeluarkan najis dan kotoran enggak? Iya. Orang BAB mengeluarkan kotoran dan najis? Iya. Ya, belum lagi di dalam itu nanti yang nggak paham tata cara untuk istinja, khususnya kaum perempuan. Di situ dia buang air kecil, di situ juga dia siram untuk istinja, cebok bahasanya itu. Lah ada etika dan adab. Ente kencing di sini, ceboknya bergeser sedikit dari tempat najis jatuh. Supaya apa? Ndak ciprat ke tubuhmu, ke pakaianmu. Belum lagi nanti adab etika duduknya buang air kecil itu bagaimana. Sampai detail loh Nabi ajarkan, sampai detail loh Islam mengajarkan, subhanallah. Tinggal kembalinya kepada kita. Ya. Makanya saya di awal-awal pembahasan pembukaan ini kitab isinya mengatur kamu punya waktu, umur, kehidupan. Diatur semua. Tinggal kamu ulang-ulangi, baca, praktekin, baru berkah. Baru berilmu, ilmu yang kamu pelajari itu, baru kamu merasakan kenikmatan hidup. Dalam 1/24 jam itu di sini semua diatur di kitab ini. Ini kita bahasnya dikit-dikit, pelan-pelan. Ya, tinggal dipraktekin aja. Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkan. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menjauhkan diri dari manusia. Dia tidak bisa. Aduh, ibarat orang lagi bucin, budak cinta, tidak bisa jauh dari yang dicintainya. Iblis paling cinta sama kamu. Susah dia untuk menjauhkan diri dari kamu. Kita ini sangat dicintai syaitan, tapi untuk disesatkan, untuk dihancurkan, untuk dibinasakan, untuk jadi teman dia dalam neraka. Naudzubillah. Makanya dia susah untuk berpisah dari kita. Nah, kita berlindung kepada Allah dari ini makhluk supaya dipisahkan Allah dari kita. Tamam. Nah, terkecuali Allah yang memisahkannya. Artinya ini hamba sudah masuk ke dalam ruang lingkup rahmat Allah. Tidak bisa sudah iblis datang, nggak bisa iblis menggoda, nggak bisa iblis itu
merayu, membisiki, nggak bisa lagi membujuk. Kenapa? Dia sudah masuk ke ruang lingkupnya Allah. Ruang lingkup Allah tahu apa? Ikhlas, sabar, qanaah, wara. Ini ruang lingkup Allah nih. Kalau ini ada pada diri kita, nggak bakal iblis bisa masuk, nggak bakal iblis berani mendekat. Iqamus shalah, ini ruang lingkupnya Allah, semua rahmatnya Allah. Sholatnya didirikan, kewajiban dilakukan dengan maksimal, hatinya dijaga, sabar di dalam menjalani hidup, ikhlas di dalam menerima ketetapan Allah. Ini ruang lingkup Allah nih. Kalau ada pada diri kita, jangan pernah kau iblis berharap bisa mendekat. Dan tidak bakal mendekat. Kenapa? Karena Allah udah jaga nih orang, udah masuk ke ruang lingkup rahmat Allah. Disitulah kita nih minta pelindungan. Sebelum Allah memberikan atau memuliakan manusia masuk ke dalam ruang lingkupnya rahmatnya dia, yaitu Allah, banyak-banyaklah selalu minta perlindungan kepada Allah dari ini, syaitan sama iblis. Ya, makanya Nabi SAW itu kalau bangun malam hari, Nabi SAW, Nabi kita kalau bangun di malam hari sebelum ibadah malam, selalu beliau itu membuka sholatnya dengan takbiratul ihram. Setelah takbir Allahu Akbar, apakah langsung basmalah? Enggak, ta'awudz terlebih dahulu, meminta perlindungan. Perlindungan bagaimana bahasanya Nabi ucapan ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Ada tambahan sami al-alim. Aku berlindung kepada Allah, Zat As-Sami yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui, daripada godaan iblis syaitan yang terkutuk. Ada nggak di situ ta'awudz? Di kitab kamu adab etika masuk kamar mandi baca doa Bismillah, ta'awudz dari najis, wal mukhbits syaitonir rajim. Al-khubuthi itu laki-laki dari laki-laki iblis, laki-laki setan. Khaba'ith perempuannya, setan perempuan, iblis perempuan. Khaba'ith. Kalau khubuthi setan laki-laki. Kalau khaba'ith setan perempuan. Oh Beb, ada jenis laki perempuan? Ada. Sama kayak kita, cuma beda alam. Antara kita dengan mereka. Oh berarti mereka menikah. Setan menikah, jin menikah juga. Kayak Habib menikah? Enggak. Itu cara Nabi menikah. Mana lah dia mau ikut cara saya terima nikahnya dengan mas kawin? Enggak. Berarti setan punya anak. Setan punya anak. Lebih banyak lagi dia lahirannya. Setan itu sekali lahir, kalau manusia ya, dalam sperma yang dikeluarkan berapa banyak sel dalam sperma itu? Kalau bahasa medis nih, berapa banyak yang pernah kamu dengar atau yang pernah kamu pelajari? 100 ribuan? Hah? Ribuan, puluhan ribu, jutaan. Yang jadi berapa? Yang lahir berapa? 1, 2, kembar 3, mentok kembar 5. Setan sekali dia mengeluarkan sperma langsung lahir. Kagak nunggu 9 bulan. Kamu nunggu enggak? Kita manusia. Oh 9 bulan proses dulu, 4 bulan ditiupin ruh, ditentukan ketetapan sama Allah, 4 ketetapan, rizki, amal, ininya, kebaikannya, matinya di mana, baik buruk amalnya, jalan lagi 9 bulan, 10 bulan kurang lebih, baru deh proses pembukaan 1, 2, 3, 9 brodol lahir. Yang lahir 1, sperma yang masuk jutaan. Setan sekali masuk sperma langsung detik itu juga lahir. Yang lahir berapa? 9. Berapa? 9. Ada ulama mengatakan seberapa banyak sperma itu nominalnya, sebanyak itu jadi semua untuk versi syaitan dan iblis. Oleh sebab itu di setiap satu pori-pori kita ini ada setannya.
Tidak usah heran Nabi mengatakan, aku takut, aku khawatir. Bukan sama kalian. Ketika ada dua sahabat melihat Nabi berjalan dengan istrinya. Nah, di malam hari, perempuan itu istri beliau Nabi Muhammad namanya Sofiyah. Datang ketemu papasan sama dua orang sahabat. Saat melihat, oh Nabi Muhammad dengan istrinya, langsung mereka menjaga jarak untuk memberi privasi kepada Nabi dan istrinya. Saat mereka menjauh, dipanggil sama Nabi, sini, kata Nabi. Ini yang bersamaku istriku, Sofiyah. Kan istri Nabi kan banyak, 9. Ini salah satu dari istriku, Sofiyah namanya. Ya Rasulullah, tidak mungkin kami buruk sangka atau ini. Ya kami tahu itu istrimu. Kata Nabi, aku bukan khawatir dengan kalian. Yang ku khawatirkan syaitan yang mengalir di darah manusia itu. Jadi mengalirnya setan ini sebegitu juga ngalir darah kita itu. Ada sirkulasi nggak darah nih mengalir di tubuh kita nih? Jantung, pompa jantung yang nyemprot, yang nembakan ke otak, ke kaki, ke perut, ke tangan, ke lengan, ke bahu, ke betis, ke jari-jari. Begitu kan? Sirkulasi darah di jantung. Seperti itulah mengalirnya syaitan sebagaimana mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Yang Nabi khawatirkan itu. Makanya dipanggil, dikasih tahu sama Nabi, ini istriku. Nabi tidak buruk sangka sama ini orang. Khawatir, wajar khawatir. Karena syaitan mengalir sebagaimana mengalir ini darah di dalam tubuh manusia. Bisa jadi dia di rumah, sama siapa Nabi Muhammad ya? Jalan sama perempuan siapa? Itu kelas sahabat dikhawatirkan Nabi. Apalagi saya sama kalian. Belum lagi kita udah buruk sangka, udah ngomong. Oh, sangkanya udah macem-macem. Udah sangkanya macam-macam. Itu manusia ya. Itu namanya, bilang Nabi SAW dalam hadis, bagi menutup ini, tandain itu nanti ya. Bilang Rasul SAW di dalam hadisnya, thalathun lazimatun finnas. Tiga yang mesti ada pada manusia, pada diri kita nih. 3 sifat. Thalathun lazimatun finnas. Kama qala Rasulullah. 3 yang mesti ada pada manusia. Fal awwal hasud, al hasadu, penyakit hasud. Ini mesti ada pada manusia, bilang Nabi. Yang kedua, suudzon, buruk sangka. Buruk sangka, sangkanya aja buruk, ya Allah, nggak bagus jadinya. Coba ente fahami kalimat, menyangka saja sudah buruk, padahal belum tahu pastinya, ya toh? Baru nyangka. Makanya bilang Allah, kalau menyangka itu jangan yang tidak bagus, karena sebagian dari prasangka itu dosa, maksudnya yang buruk sangkanya. Ya. Apa bisa dijadikan prasangka itu tidak berdosa? Oh iya, itulah namanya husnudzon, baik sangka. Nggak ada rugi. Justru dengan buruk sangka rugi. Meskipun yang kau sangka itu betul, perbuatan buruk sangkanya itu sudah merugikan, berdosa. Inna ba'dadh-dhanni ithim, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya sebagian daripada dugaan, sangkaan itu dosa. Nah, kalau begitu janganlah buruk sangka. Kalau sudah itu dosa. Lebih baik apa? Baik sangka. Itu yang kedua, yang mesti ada pada manusia. Kecuali yang dilindungi Allah ya. Orang yang dirahmati Allah tidak ada 3 ini. Tadi yang pertama apa? Hasud. Yang kedua suudzon, buruk sangka. Yang ketiga at-tiyarah, rasa sial tadi. Biasanya rasa sial orang Arab dulu kalau seandainya misal mau melakukan musafir perjalanan nih, dilepasnya burung. Kalau arahnya ke kiri, oh sial ini nggak bagus, ini musafir ini dagangnya nggak bagus, tunda hari misalnya. Nah itu dipercaya tiarah, perasaan sial. Ada nggak kadang-kadang ente mau keluar tiba-tiba tak cangkirnya pecah, oh, ada apa ini? Aduh, rasa-rasa gitu gimana ya? Betul nggak? Pas lagi mau keluar
jangan kesandung. Udah enak-enak hatiku nak dapat. Tiarah. Ini 3 kata Nabi, ada pada umumnya kita manusia, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati Allah. Tidak ada 3 ini. Lantas Nabi hanya sebatas menjelaskan, tidak ngasih solusi. Kasih solusi. Nabi kasih solusi. Fa'idha hasatta, kalau kamu timbul hasud, falatu haqiq, jangan kamu lanjut hasud tadi, dengki sama orang. Ini orang dapat nikmat, kamu tidak suka, kenapa? Apa hakmu? Yang ngasih Allah dikasih kepada dia, kenapa kamu tidak suka pemberian Allah kah kepada orang tersebut? Apa urusanmu? Dengki, hasud. Setiap manusia punya hasud. Setiap manusia punya penyakit hasud. Nah, kalau ini timbul, kata Nabi, falatu haqiq, makan sendiri, simpan di benakmu. Jangan kau keluarkan hasud terdengkimu kepada orang yang tidak kau suka mendapatkan nikmat dari Allah. Makan sendiri, hasutin dirimu, tahan, pendem aja, telan mentah-mentah di dalam hatimu, biar kau yang tersiksa sendiri daripada kau menyiksa orang dan menyiksa dirimu sendiri. Lebih baik kau yang sengsara. Itu solusi dari Nabi. Kalau orang nggak bisa menahan karena tidak mendapatkan, tidak dirahmati Allah, tidak di dalam perlindungan Allah dari 3 ini, dia akan lanjutkan hasudnya, dengkinya. Wah, akhirnya dia datang ke satu dukun. Aku nggak suka itu orang. Gimana? Apa syaratnya? Oke, yang penting nggak sukses. Kena dia. Dalam masalah hubungan laki dengan perempuan, misalnya tadi ini dijodohin, nggak ada basa-basi, talatele, tak ta'aruf, kawin, cek halal. Ada yang nggak suka sama dia. Aku sudah lama pacaran sama nih orang, kawin sama orang lain, bukannya aku. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, hasud tak tuh? Dengki kah itu? Dengki itu mulai dah main kotor. Karena dia tidak mendapat perlindungan dari Allah. Orang yang mendapat perlindungan Allah tidak ada 3 ini sifat. Allah kita jadikan termasuk, ya, yang dilindungi Allah dari ini sifat 3. Apa yang pertama? Saya mau tanya, ulangi. Angkat suaramu. Kau punya suara kah? Apa yang pertama? 3 yang mesti ada pada manusia. Ingat nih hadisnya yang bilang Nabi, ya. Apa? Hasud. Kedua, buruk sangka. Yang ketiga, merasa sial, perasaan-perasaan seperti itu. Solusinya bagaimana? Yang pertama udah dikasih Nabi, jangan kau ikutin kalau hasud timbul pada dirimu. Yang kedua, buruk sangka, falatu haqiq. Jangan kau tahqiqkan, jangan kau ikuti, jangan kau pastikan. Sangkaan itu kan prasangka, jangan kau betulkan. Astagfirullah, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada banyak ta'awudz, banyak minta perlindungan sama Allah. Wa illa, kau akan jadikan prasangkamu itu betul, padahal tidak betul. Paham maksudnya? Nah, yang ketiga tadi, perasaan sial, rasa sial. Bilang Rasulullah, solusinya fa'id at-tiyarah fa'idha tayyarta, kata Nabi, kalau kamu timbul perasaan sial, rasa-rasa sial dengan ini enggak enak, tiba-tiba mati lampu, wah ada apa ini, wah ini tanda sial, dah jangan. Macam-macam manusia nih, betul lah saya tanya nih, betul gak seperti itu? Ada gak terjadi? Banyak, karena memang 3 sifat ini ada pada kita, kata Nabi. Nabi yang bilang, tidak mungkin Nabi itu bohong. Kalau udah Nabi mengatakan, udah betul, sudah itu adanya, apa adanya udah. Tapi Nabi memberikan solusi. Kalau datang tiarah kepadamu, kalau kamu datang perasaan merasa kayak sial ini dan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famdi, lanjut, jangan kau dengarkan itu.
Yang bikin otakmu timbul rasa sial, macam-macam pikiran. Famdi. Terus berjalan. Maksudnya singkirkan itu perasaan-perasaan seperti itu. Ya, singkirkan. Bismillah, jalan. Kenapa? Manfaat mudarat tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak akan terjadi apapun pada siapapun di atas muka bumi dari ciptaan Allah yang berjenis bentuk macam apapun itu kecuali dengan izin Allah. Bilang Allah dalam hadits qudsi, andai orang satu bumi satu dunia ini berupaya untuk mencelakakan kamu, tidak akan kamu celaka kecuali dengan izinku, baru kamu celaka. Andai orang satu bumi ini datang untuk memberi kamu manfaat, kamu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali aku mengizinkan engkau, orang itu maksudnya, untuk mendapatkan manfaat. Semua itu dari Allah. Buruk baik semua dari Allah. Tidak bakal terjadi kecuali dengan izin Allah. Paham itu? Ya. Tiga yang harus mesti ada pada manusia kecuali yang dilindungi Allah. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi. Ya, dari tiga ini, hasud, sifat dengki, buruk sangka sama siapapun, dan perasaan sial atau rasa-rasa yang aneh-aneh. Yang ente lebih paham apa yang saya maksudkan yang dari yang ketiga ini, dan umum itu pada orang terjadi. Ya, jangan, ente mukmin, ente orang yang beriman, ente punya keyakinan, kenapa ente dengarkan orang lain? Ente punya prinsip, ente punya thiqah, kenapa ente harus pengaruh dengan orang lain? Masa dari apa yang disampaikan Nabi tidak mempengaruhimu? Tak mungkin seperti itu ya. Allah jaga kita punya hati insyaallah. Barakallah, ini dari Ashabul Khidmat, dapur kaum emak-emak ini, ras terkuat di bumi, tapi dengan tujuan baik, masya Allah. Dari apa yang diwasiatkan guru Mulia Habib Umar yang disampaikan oleh tamu kita, guru kita Abdul Rahman, saat beliau silaturahim ke sini dan mengisi acara, keponakan guru Mulia Habib Umar, beliau memberikan, mengijazahkannya untuk kita bisa mengamalkan ini. Wiridan atau zikiran yang kalau bisa setiap hari jangan dilepas. Yang di dalam sudah ada kan? Yang di dalam ibu-ibunya sudah ada? Sudah ada ini? Nah, dibagikan ya, dibagikan. Kita sudah menerima ijazahnya juga dari beliau. Tinggal pengamalan dong, ya, tinggal pengamalan aja. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, mudahkan kita untuk bisa mengamalkan semua kebaikan yang menguntungkan kita dunia wal akhirat. Itu termasuk berikut ada khasiatnya daripada isi daripada amalan tersebut ya. Khasiatnya apa, keuntungannya apa, manfaatnya apa, sudah kita terjemahkan di situ. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkan insya Allah. Tandai ya kajian malam ini, mudah-mudahan Allah beri pemahaman. Allah mudah-mudahan jadikan telinga kita sebaik-baik telinga yang mendengarkan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita punya tubuh sebaik-baik tubuh anggota badan yang mengamalkan dan menjalankan. Amin Allahumma. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah
كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا غفور اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك أعطيت وكنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تمام. كل صوم المجاهد سيدنا رسول الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بحق الفاتحة منزل الفاتح فاحنا أبواب الخير جاءنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم من لا يوفقنا للخير وعننا اللهم لا تحرمنا خيرا ما عندك شر ما عندنا فضلا وإحسانا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Qabbal Allah minkum. Jalankan uang salawat, infak sedekah, Allah berkahi rizki kita. Sallallahu alaihi